Shalom semuanya, semangat pagi. Mari dengan cepat kita buka dalam Galatia 1. Galatia 1 ayat 11. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah, dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tapi aku berangkat ke tanah Arab, dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Saya memberikan judul pesan Tuhan pagi hari ini adalah ditentukan dari semula. Sekali lagi, ditentukan dari semula. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus sadar bahwa ia menjadi rasul itu bukan oleh karena manusia. Sebab Injil yang dia terima itu bukan dari manusia dan bukan Injil manusia. Rasul Paulus berkata, aku bukan menerima dari manusia, bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus sadar siapa dirinya. Dia seorang pembunuh, penganiaya jemaat Kristus. Tetapi oleh kasih karunia Allah, dia percaya bahwa dia sudah ditentukan dari semula. Bahkan Rasul Paulus berkata, Ia yang memilih aku sejak kandungan ibuku. Bapak Ibu Saudara, kita harus sadar bahwa saudara dan saya sudah ditentukan dari semula. Kenapa kita bisa menjadi Kristen? Kenapa kita lahir Kristen? Kenapa kita beragama Kristen? Ini bukan dari manusia Bapak Ibu Saudara, sebab kekristenan bukan dari manusia. Kekristenan itu datang dari Allah Elohim melalui putranya Yeshua HaMashiach. Injil yang kita terima itu bukan dari manusia. Alkitab yang kita punya bukan dari manusia, tetapi Roh Kudus memakai setiap penulis yang ada di Alkitab ini. Mereka menulis dengan dorongan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus sadar kejadian kita dahsyat dan ajaib. Saudara menjadi orang Kristen, menjadi pelayan, menjadi pendoa, menjadi gembala, menjadi pendeta, itu bukan dari manusia. Walaupun Bapak Ibu Saudara diangkat, ditabiskan oleh sinode,
Tetapi kita harus yakin, sejak dalam rahim ibu kita sudah ditentukan dari semula untuk kita menjadi anak-anak Allah. Supaya kita percaya Bapak Ibu Saudara, bahwa apa yang kita kerjakan di dunia ini, itu bukanlah sembarangan. Siapakah yang mengerjakan, itu sangat mempengaruhi hasil yang dikerjakan. Sekali lagi, siapakah yang mengerjakan sangat mempengaruhi hasil yang dikerjakan. Jika saudara yakin engkau datang dari surga, jika saudara yakin bahwa engkau sudah ditentukan dari semula, maka apa yang kau kerjakan, semuanya itu akan menghasilkan sesuatu yang bernilai mulia. Sebab apa yang dipegang oleh orang kudus, maka kudus. Tetapi apa yang dipegang oleh orang najis, maka najis. Sadarkan diri saudara, bahwa saudara bukanlah orang biasa, tapi saudara sudah ditentukan dari rahim ibu saudara, bahwa Bapak Ibu Saudara telah menjadi saat ini menjadi pengikut Kristus, menjadi hamba Allah, menjadi imam, sehingga membuat kita, Bapak Ibu Saudara, berjalan bukan oleh kehendak manusia. Kita melakukan segala sesuatu bukan oleh kehendak manusia, bukan perintah manusia, bukan mencari pujian manusia, bukan dilihat manusia, tetapi kita dilihat oleh Allah. Kita melakukan kehendak Allah. Kita sedang melakukan misi kerajaan surga. Apapun yang saudara lakukan, kita tahu bahwa kita datang dari Allah. Maka saya percaya Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lakukan itu diurapi oleh Allah. Sebab hidup Bapak Ibu Saudara terhubung dengan surga. Sebagaimana Rasul Paulus menyadari hal ini dan Bapak Ibu Saudara mengetahui bagaimana kehidupan Rasul Paulus. Rasul Paulus tidak pernah melakukan sesuatu didorong oleh manusia. Rasul Paulus berkata, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus ketika dia lahir baru, dia tahu bahwa dirinya ditentukan oleh Allah. Karena tidak mungkin seorang Saulus bisa menjadi pengikut Kristus. Dia adalah orang Ibrani asli. Dalam agama Yahudi dia lebih maju dari semua orang sebangsanya. Bahkan dia sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyang. Tetapi oleh karena waktu dan masa yang ditetapkan oleh Allah, Rasul Paulus mengalami zaman Tuhan, berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Hari itu dia tahu bahwa hidupnya dipilih oleh Allah, bahwa hidupnya ditentukan dari semula, sejak dalam rahim ibunya. Maka segala sesuatu yang dia lakukan itu bukan pertimbangan manusia. Dia tidak meminta pertimbangan manusia. Itu artinya bukan berarti Bapak Ibu Saudara tidak berdiskusi dengan pemimpin, tidak izin, bukan. Tetapi saudara tahu bahwa engkau bergerak dengan dorongan Roh Kudus. Rasul Paulus tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga ketika ia tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul, tapi ia berangkat ke tanah Arab.
Dari situ kembali lagi ke Dansip. Bapak Ibu Saudara, 3 tahun dia belajar di Arab oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang yang sadar bahwa dirinya sudah ditentukan dari semula. Orang ini bergerak dengan inisiatif roh. Orang ini bergerak dengan pimpinan roh. Orang ini tidak perlu tunggu perintah. Maaf Bapak Ibu Saudara, saya berdoa dan saya berharap semua imam-imam yang bersama saya, khususnya saudara yang ada di Kota Malang, semua imam bersama saya, bergeraklah dengan pertimbangan roh. Tidak perlu tunggu perintah saya. Saya sudah memberikan tuntunan, saya sudah memberikan firman, saya sudah memberikan nasihat. Kembangkanlah saudara, bergeraklah, jangan tunggu saya. Kalau saudara sadar bahwa roh Allah ada di dalammu, jangan tunggu saya. Apa yang bisa saudara lakukan, kerjakan. Sebagaimana Rasul Paulus tidak perlu menunggu perintah rasul yang lain. Dia pergi ke Arab oleh dorongan roh, belajar 3 tahun, kemudian dia kembali kepada Rasul. Bapak Ibu Saudara, banyak orang hanya menunggu perintah. Banyak orang hanya menunggu perintah. Tidak diperintah, tidak jalan. Terkadang saya sedih saudara. Pekerjaan yang begitu besar yang saya akan kerjakan bersama saudara. Saya punya tim yang begitu banyak. Tetapi siapa yang punya inisiatif bergerak lebih? Seperti Rasul Paulus saudara. Rasul Paulus itu dari mulanya, ketika dia sebagai orang Yahudi, ahli Taurat, Farisi, Rasul Paulus ini di dalam agama Yahudi lebih maju dari banyak temannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, karakter Rasul Paulus dari sebelumnya itu memang orang yang sangat berinisiatif. Dia tidak menunggu saudara. Rasul Paulus sebelum ketemu Tuhan, dia lebih maju daripada teman-temannya. Makanya Rasul Paulus di dalam surat Korintus dia katakan, karena kasih karunia Allah aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia-Nya tidak pernah sia-sia. Dan aku akan bekerja lebih keras daripada rasul yang lain. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus memang ditentukan dari rahim ibunya menjadi orang yang lebih maju. Artinya orang yang selalu bergerak, berinisiatif, tidak menunggu. Bahkan dia berkata, aku bekerja lebih keras. Dalam 1 Korintus 15 ayat 9 dan 10 baca saudara. Dia sadar dia hina. Dia sadar dia tidak layak. Dan dia berkata, karena kasih karunia-Nya aku bekerja lebih keras. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, imam-imam yang bersama saya khususnya di Kota Malang, yang memikul tabut bersama saya mulai hari ini, mari berinisiatiflah, bergeraklah lebih maju. Visi 2033 ini, mari saudara, apa yang harus saudara lakukan? Apa yang bisa saudara lakukan untuk memperlengkapi, mengembangkan pelayanan ini? Untuk menyempurnakan pelayanan ini, mari bergerak sesuai dengan karunia masing-masing. Jangan menunggu saya. Di bidang Bapak Ibu Saudara masing-masing kembangkan saudara. Saudara diberikan hati. Saudara diberikan panggilan. Saudara diberikan inisiatif.
untuk saudara bisa melakukan sesuatu. Sebagaimana Bapak Ibu Saudara ketika di surat Kisah Rasul 7, Rasul Petrus, Yohanes, Yakobus, mereka konsentrasi kepada firman Allah. Dan pelayanan firman ini mereka tidak mau terganggu. Sehingga mereka memilih 7 orang yang hebat. Orang-orang yang bergerak dengan pimpinan Roh Allah. Orang-orang yang penuh iman. Orang-orang yang penuh dengan roh. Mereka adalah orang-orang yang dipenuhi firman Allah. Sebagaimana Stefanus, Bapak Ibu Saudara. Bahkan Stefanus mati dirajam. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mencari orang-orang yang sadar bahwa dirinya sudah ditentukan dari semula. Sehingga dia menjadi seorang yang punya inisiatif. Orang-orang yang bergerak bukan dengan pertimbangan manusia. Mereka akan dipenuhi dengan ide-ide. Visi 2033 ini. Kita sudah berjalan Bapak Ibu Saudara. Saya membutuhkan teamwork saya untuk menyempurnakan apa yang saya sampaikan. Saya tidak mungkin bisa berjalan sendiri. Karena ada banyak hal yang harus disempurnakan. Jangan diam Bapak Ibu Saudara. Mari berinisiatiflah. Jangan menunggu perintah saya. Saya ingin melihat melalui KKR 4 hari ini. Imam-imam yang di Kota Malang bersama saya, saudara, adalah orang-orang yang punya inisiatif yang luar biasa. Yang menyempurnakan, yang kurang disempurnakan. Bahkan kita akan mendapatkan ide-ide yang baru. Bapak Ibu Saudara, jika saudara percaya bahwa Roh Tuhan ada padamu, maka Dia akan menuntun saudara untuk memperlengkapi segala sesuatu yang Allah sudah tetapkan dalam pergerakan NCC Internasional. Juga imam-imam yang di luar kota, yang bersama saya. Jadilah seperti Rasul Paulus. Saudara punya inisiatif. Saudara punya kerinduan untuk lebih maju dari semua orang. Semua imam. Seperti Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara, ketika saya digembalakan, saya ini sama seperti Rasul Paulus. Saya tahu bahwa saya menjadi Kristen itu mujizat. Ketika saya diperintahkan Tuhan Yesus ada di sebuah penggembalaan, Bapak Ibu Saudara, saya tidak pernah melakukan tugas oleh perintah manusia. Saya sangat aktif menolong gembala. Setiap khotbah gembala saya catat dan saya jadikan tema karena saya memimpin generasi muda. Saya menjadikan tema dalam khotbah-khotbah bagi anak-anak muda. Dan saya mulai bergerak sebelum diperintah. Ketika saya menangkap gembala berbicara tentang pergerakan kota, saya sudah bergerak lebih dahulu. Saya mendapatkan ide-ide dari Tuhan. Saya memperlengkapi pelayanan gembala. Bapak Ibu Saudara, saya menjadi orang yang aktif. Saya tidak pasif. Saya bersyukur Bapak Ibu sebagaimana Rasul Paulus. Rasul Paulus sebelum bertobat, dia jauh lebih daripada teman-teman sebangsanya di dalam agamanya.
Maka itu Tuhan memakai Rasul Paulus sejak dalam kandungan ibunya. Dia punya karakter surgawi. Bapak Ibu Saudara, saya yakin karakter surgawi ini tidak dimiliki satu orang Paulus saja, tapi kepada semua orang yang memiliki Roh Allah. Mari belajarlah Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara yakin bahwa kekristenanmu bukan dari manusia, engkau tidak pasif. Saudara punya inisiatif. Saudara memperlengkapi, bukan menunggu. Bapak Ibu Saudara, seorang hamba yang baik, seorang hamba yang berguna tidak menunggu perintah. Hamba itu mengerjakan perintah, bahkan dia melakukan jauh lebih daripada apa yang diperintah. Karena dia mau sempurna. Seorang hamba yang pasif itu sama dengan hamba yang memendam 1 talenta. Minta maaf saudara, andai kata semua orang Kristen mengerti hal ini, saya percaya Tuhan Yesus segera datang. Saya berdoa semua imam-imam tidak ada yang pasif. Saudara, di setiap kota-kotamu engkau akan diberikan hati, ide. Tidak perlu menunggu perintah saya. Saya hanya menerima informasi dari saudara, sesuatu yang memperlengkapi. Sebagaimana saya, ketika saya digembalakan, saya selalu diskusi dengan gembala tentang pergerakan yang akan saya lakukan. Bahkan saya keliling di seluruh pulau, seluruh kota. Yang saya lakukan bukan ide saya, tetapi yang saya lakukan dari ide gembala yang belum sempat dia kerjakan, baru sebagai wacana, tapi saya sudah bergerak. Karena saya tahu, Bapak Ibu Saudara, apa yang keluar dari gembala itu adalah pesan Tuhan. Siapa yang mengerjakannya? Apakah seorang gembala yang mengerjakannya? Bukankah gembala memiliki tim yang hebat? Bukankah gembala memiliki orang hebat? Bapak Ibu Saudara, memang sulit ditemukan orang seperti Rasul Paulus, orang yang mau inisiatif seperti saya, dan seperti orang-orang yang tahu bahwa dirinya ditentukan dari semula. Sehingga dia bekerja lebih keras. Tidak tunggu perintah gembala, tidak perlu tunggu info dari gembala. Itu yang saya rindukan Bapak Ibu Saudara. Harusnya saya mendapatkan lebih banyak info dari saudara, ide dari saudara. Harusnya saya mendapatkan banyak sekali masukan. Masukan saudara bukanlah berasal dari diri saudara, tapi saudara mendengar firman yang saya sampaikan dan kau menangkap sesuatu. Bapak Ibu Saudara, hanya orang-orang yang serius. Orang-orang yang tidak digembalakan dengan serius, mereka tidak akan pernah bisa mengerti hal ini. Mereka hanya pasif. Mereka hanya menunggu. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, firman yang saya sampaikan itu perintah. Tangkap sesuatu. Apa Tuhan yang bisa kami kerjakan? Supaya Bapak Ibu Saudara mengetahui benar bahwa engkau datang itu bukan perintah manusia. Saya percaya setiap imam-imam itu diberikan mandat, otoritas, kuasa untuk mengembangkan semuanya dengan segala karunia yang saudara punya. Segala apa yang saudara mampu masing-masing. Supaya gereja menjadi sempurna. God bless you all. Ore pasakarapa. Kami bersyukur ya Bapa.
Biarlah kami mengerti bahwa kami ini sudah ditentukan dari semula. Kami tidak pasif, tapi kami aktif. Kami berinisiatif. Kami bekerja lebih keras dari semua orang. Bapa, berikan hikmat kepada para imam-imam dan teamwork hamba-Mu di bagian bidang masing-masing, sehingga mereka boleh bergerak memperlengkapi apa yang sudah disampaikan oleh gembala. Mereka menjadi orang-orang peka. Mereka menjadi orang-orang produktif. Ya Bapa, kami mohon pencerahan-Mu, hikmat-Mu turun di setiap kota-kota, di setiap jemaat imam-imam yang bergembalakan, supaya kami bergerak terus, memperlengkapi, menyempurnakan, membangun, sehingga apa yang Engkau sampaikan, benih itu akan bertumbuh dan berbuah lebat sebagai satu kegerakan teamwork, bukan kegerakan hanya seorang gembala. Terpuji nama-Mu ya Bapa, kami bersyukur. Hamba menyerahkan 24 pintu gerbang surga dalam tangan-Mu. Imam-imam yang bertugas, biarlah mereka komitmen setia. Nanti malam Bapa, kami akan selah, merendahkan diri. Dan juga nanti sore KKR online jam 4:30 kurang. Bapa, lawatan-Mu bekerja bagi orang yang membutuhkan kuasa-Mu Bapa. Memberkati ya Bapa semua imam-imam. Mari Bapak Ibu Saudara buka dua tangan-Mu. Terimalah pengurapan minyak dan anggur persetujuan dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus yang menyucikan, menyembuhkan. Berkat kehidupan turun atas-Mu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama katakan amin. God bless you all. Tetap semangat maju terus ya.